Bayangkan, di siang bolong, di jalanan yang biasa kamu lewati untuk pulang ke rumah, maut sedang berlari mengejar mangsanya. Bukan dalam adegan film laga, bukan rekayasa konten. Ini adalah teror nyata di Cempaka. Minggu sore yang seharusnya damai, seketika berubah menjadi lautan darah ketika satu tantangan mabuk dibayar tunai dengan nyawa. Tubuh terkoyak, organ terburai, dan tangan yang hampir putus. Apa yang sebenarnya merasuki pelaku hingga setega itu mencabut nyawa tetangganya sendiri dengan cara yang begitu brutal? Siapkan mental kalian, karena fakta di balik kasus ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Selamat datang kembali di The Scoop, satu-satunya tempat di mana kita tidak hanya membaca berita, tapi menyelami sisi tergelap dari psikologi manusia dan kronologi kriminal yang mengguncang nalar. Saya narator Anda, dan hari ini kita akan membedah tragedi berdarah dari Pumpung Cempaka, Banjarbaru, yang menyisakan trauma mendalam bagi warga sekitar. Sebelum kita masuk ke lorong waktu kejadian mengerikan ini, saya butuh dukungan kalian. Tekan tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jadilah bagian dari komunitas detektif digital kami. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi tim The Scoop untuk terus berani mengungkap kebenaran yang tertutup kabut misteri. Sudah siap? Mari kita mulai investigasinya. Hari itu adalah hari Minggu, tanggal 30 November 2025. Bagi sebagian besar warga di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sore itu adalah waktu untuk beristirahat. Matahari condong ke barat, memancarkan sisa-sisa panas khas Kalimantan yang menyengat kulit. Jarum jam menunjukkan pukul 16.30 WITA, waktu di mana para pekerja biasanya sudah berada di rumah, menikmati kopi sore atau bersenda gurau dengan keluarga. Jalan Pumpung, sebuah jalan aspal yang membelah pemukiman warga, tampak lengang seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda alam yang memberi peringatan, tidak ada firasat buruk yang menghantui. Di tengah ketenangan semu itu, hiduplah seorang pria bernama HM. Di usianya yang ke-43 tahun, HM dikenal sebagai sosok pekerja keras, seorang buruh harian lepas yang membanting tulang demi menyambung hidup. Sebagai warga asli Sungai Tiung, wajahnya tentu tak asing bagi penduduk sekitar. Namun, sore itu, HM bukanlah dirinya yang biasa. Ada bayang-bayang kelam yang menggantung di atas kepalanya. Sebuah takdir yang sedang menghitung mundur detik demi detik sisa napasnya. Jalanan Pumpung yang biasanya hanya dilewati kendaraan bermotor yang melaju santai, sore itu mendadak memiliki atmosfer yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menekan dada siapapun yang berada di sana. Warga yang beraktivitas di luar rumah mungkin tidak menyadarinya. Namun dalam hitungan menit, aspal hitam yang diam itu akan menjadi saksi bisu tumpahnya darah manusia. Ini adalah momen ketenangan sebelum badai. Sebuah momen krusial di mana garis batas antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Di salah satu sudut jalan, interaksi antar manusia yang seharusnya biasa saja perlahan mulai memanas. Tidak ada yang menduga bahwa matahari sore di tanggal 30 November itu akan menjadi matahari terakhir yang dilihat oleh mata HM. Setiap tragedi selalu memiliki pemicu, sekecil apapun itu. Dalam kasus di Pumpung Cempaka ini, pemicunya adalah perpaduan mematikan antara alkohol dan ego laki-laki. Berdasarkan penyelidikan mendalam pihak kepolisian, drama ini dimulai beberapa saat sebelum pembunuhan terjadi. Korban HM sore itu diduga kuat sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Kita tahu bagaimana alkohol bekerja. Ia melarutkan akal sehat, menebalkan keberanian semu, dan seringkali membuat lidah tak bertuan. Dalam kondisi mabuk itulah, HM bertemu dengan A.E. Saten alias Elo, seorang pemuda berusia 31 tahun. Entah setan apa yang lewat, atau mungkin ada dendam lama yang tak terungkap, HM melontarkan tantangan berkelahi kepada Elo. Kata-kata kasar, nada tinggi, dan gestur menantang dari seorang pria mabuk mungkin bagi sebagian orang bisa diabaikan. Namun, tidak bagi Elo. Tantangan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke atas bara api emosinya.
Harga dirinya merasa terinjak-injak di tanah kelahirannya sendiri. Namun, yang mengerikan adalah respon Elo. Ia tidak meladeni tantangan itu dengan tangan kosong di tempat kejadian. Ia tidak memukul, tidak menendang saat itu juga. Elo memilih mundur. Tapi, mundur itu bukan untuk mengalah atau mendinginkan kepala. Ia pulang ke rumahnya dengan langkah yang dipenuhi amarah yang membara. Di dalam kepalanya, skenario pembalasan sudah tersusun rapi. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kepalan tangan untuk menjawab tantangan HM. Sesampainya di rumah, Elo mengambil sebilah parang. Senjata tajam khas yang biasa digunakan untuk bekerja, kini beralih fungsi menjadi alat pencabut nyawa. Keputusan Elo untuk pulang dan kembali lagi dengan senjata menunjukkan bahwa ada jeda waktu di mana ia sebenarnya bisa memilih untuk berhenti. Namun, emosi telah menutup pintu logika. Suasana Jalan Pumpung seketika pecah. Warga yang tadinya tenang dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Elo kembali muncul, kali ini bukan sebagai tetangga yang ramah, melainkan sebagai sosok pencabut nyawa dengan parang tajam di genggamannya. HM, yang mungkin saat itu efek alkoholnya langsung hilang digantikan oleh adrenalin ketakutan, menyadari bahaya besar yang mengancam nyawanya. Melihat kilatan parang di tangan Elo, insting bertahan hidup HM mengambil alih. Ia berbalik badan dan lari. Ia berlari sekuat tenaga, memacu kakinya di atas aspal panas Jalan Pumpung. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kaki Elo yang mengejarnya tanpa ampun dari arah belakang. Bayangkan kepanikan yang dirasakan HM setiap kali ia menoleh ke belakang. Jarak antara dirinya dan maut semakin menipis. Kejar-kejaran maut ini menjadi tontonan horor bagi siapapun yang berada di sekitar lokasi. Namun, takdir sepertinya tidak berpihak pada HM sore itu. Entah karena kelelahan, efek sisa alkohol yang mengganggu keseimbangannya, atau murni karena nasib buruk langkah kaki HM goyah. Di momen yang sangat krusial itu, ia terjatuh. Tubuhnya menghantam aspal keras. Detik di mana HM terjatuh adalah detik di mana harapan untuk selamat musnah sepenuhnya. Jarak antara pemburu dan mangsa kini menjadi nol. Tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi tempat sembunyi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah manifestasi dari kemurkaan yang tak terkendali. Saat HM tak berdaya di tanah, kemanusiaan seolah lenyap dari diri Elo. Tanpa ragu, tanpa belas kasihan, ia mengayunkan parangnya secara membabi buta ke arah tubuh HM. Serangan itu bukan sekadar untuk melukai. Serangan itu ditujukan untuk menghabisi. Seorang saksi perempuan yang berada di sekitar lokasi melihat kejadian itu dari kejauhan. Pemandangan itu begitu traumatis hingga ia tak sanggup berteriak. Rasa takut yang luar biasa membuatnya langsung berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Di jalanan, tubuh HM menerima siksaan yang tak terbayangkan. Hasil visum medis dan olah TKP menceritakan kisah yang lebih mengerikan daripada film horor manapun. HM tewas di tempat dengan kondisi tubuh yang hancur. Luka terbuka menganga lebar dari bagian dada hingga ke perut. Begitu parah hingga organ-organ vital di dalamnya terburai keluar. Tangan kiri HM ditemukan dalam kondisi hampir putus, menandakan mungkin korban sempat mencoba menangkis serangan parang itu dengan tangan kosong. Sore itu, Jalan Pumpung menjadi saksi bisu betapa mengerikannya manusia ketika dikuasai oleh iblis amarah. Setelah puas melampiaskan amarahnya dan melihat tubuh HM tak lagi bergerak, Elo melarikan diri dari lokasi kejadian, meninggalkan jejak darah dan ketakutan yang mencekam bagi warga sekitar. Kabar pembunuhan sadis ini menyebar secepat kilat. Polisi bergerak cepat. Mereka tahu bahwa membiarkan pelaku pembunuhan sadis berkeliaran bebas akan meresahkan masyarakat. Namun, alih-alih melakukan penyergapan paksa yang berisiko, Kapolsek Cempaka, Inspektur Polisi 2 Muhammad Bustam, dan timnya memilih strategi yang lebih persuasif. Mereka mendekati keluarga pelaku. Pendekatan ini membuahkan hasil, entah karena rasa takut diburu polisi atau rasa bersalah yang mulai menghantui setelah adrenalin mereda.
hati Elo akhirnya luluh. Pada dini hari Senin, 1 Desember 2025, suasana di Polsek Cempaka hening ketika seorang pria datang menyerahkan diri. Tepat pukul 03.30 WITA, Elo resmi mengakhiri pelariannya. Wajah garang yang sore sebelumnya memegang parang kini berganti dengan wajah tertunduk lesu. Di hadapan penyidik, ia harus mengakui perbuatannya. Motif sepele berupa tantangan saat mabuk kini harus ia bayar dengan masa mudanya yang akan habis di balik jeruji besi. Sobat The Scoop, tragedi di Pumpung Cempaka ini adalah tamparan keras bagi realitas sosial kita. Kasus ini mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal, bahwa alkohol dan ego adalah kombinasi paling mematikan yang bisa menghancurkan hidup dalam sekejap mata. Satu kalimat tantangan yang keluar dari mulut yang tak sadar, dibalas dengan emosi yang tak terkontrol, berakhir dengan dua keluarga yang hancur lebur. Keluarga HM kehilangan tulang punggungnya dengan cara yang tragis. Sementara keluarga Elo harus menerima kenyataan anak mereka menjadi pembunuh. Tidak ada pemenang dalam perkelahian ini. Yang tersisa hanyalah abu penyesalan, air mata, dan masa depan yang terkubur bersama jasad korban. Mari kita jadikan ini pelajaran. Kendalikan amarahmu sebelum amarah itu mengendalikanmu dan menghancurkan segalanya. Terima kasih sudah menyimak investigasi mendalam The Scoop hari ini. Jika kalian merasa konten ini membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar menjadi pengingat bersama, dan tuliskan pendapat atau doa kalian untuk korban di kolom komentar di bawah. Tetap waspada, jaga diri, dan jauhi masalah. Sampai jumpa di video The Scoop berikutnya.